Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asa Busmansyah dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Dinamika Pengembangan Media Visual Pembelajaran. Oke, pokok-pokok pembahasannya akan dibahas pada hari ini. Yang pertama ada pengertian media visual pembelajaran, yang kedua ada prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat, yang ketiga ada membuat media visual instruksional yang menarik, yang keempat ada teknik produksi media visual, yang kelima ada penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat, yang keenam ada mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Oke, pengertian media visual pembelajaran. Media visual pembelajaran adalah alat atau metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau konsep pembelajaran melalui penggunaan elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, animasi, video, dan berbagai bentuk media lainnya. Media visual ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, retensi, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan media visual dalam pembelajaran memiliki beberapa tujuan, antara lain, yang pertama untuk mempermudah pemahaman konsep. Media visual membantu menyajikan informasi secara visual yang bisa membantu siswa dalam memahami konsep atau materi pembelajaran yang abstrak atau kompleks. Yang kedua ada meningkatkan retensi informasi. Penyajian informasi melalui media visual dapat membantu memperkuat ingatan siswa karena visual lebih mudah diingat daripada teks atau materi yang disampaikan secara verbal. Yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan siswa. Media visual yang menarik dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Yang keempat, ada memfasilitasi pemecahan masalah. Media visual sering digunakan untuk menyajikan informasi yang kompleks atau langkah-langkah dalam proses pemecahan masalah, sehingga membantu siswa dalam memahami dan mengaplikasikan konsep tersebut. Yang kelima, ada mendukung gaya belajar yang beragam. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda, dan media visual memberi variasi dalam penyajian materi yang dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar. Contoh media visual pembelajaran termasuk slide presentasi, papan tulis elektronik, animasi komputer, infografis, diagram, dan video pembelajaran. Semuanya ini dapat digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran dalam berbagai konteks pendidikan. Oke, kemudian ada pengenalan media visual pembelajaran. Jenis media instruksional yang pertama ada media instruksional visual digital. Media instruksional visual digital ini merujuk pada bahan pembelajaran yang disajikan melalui format visual digital untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Media ini dapat meliputi berbagai jenis konten seperti teks, grafik, gambar, video, animasi, dan simulasi interaktif. Semuanya diakses dan ditampilkan melalui perangkat digital. Penggunaan media instruksional visual digital bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi retensi informasi. Yang kedua, ada media instruksional visual digital berbentuk workbook. Interaktif adalah alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan visual yang menarik. Alat ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi pengguna, seringkali melalui perangkat digital seperti tablet, komputer, atau smartphone. Oke, kemudian ada prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat merupakan fondasi untuk menciptakan materi pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan mudah diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip ini membantu pendidik dan perancang materi pendidikan untuk menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif, memastikan bahwa informasi tersebut dapat diterima dan dipahami oleh audiens dengan latar belakang yang beragam. Oke, kemudian ada beberapa prinsip desain visual kunci yang sering diterapkan dalam konteks pendidikan masyarakat. Yang pertama ada kesederhanaan, yaitu mengurangi kekacauan visual dengan fokus pada elemen penting. Kesederhanaan membantu mempertahankan perhatian audiens pada pesan utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Yang kedua ada keseimbangan atau balance, menciptakan komposisi visual yang merata, baik melalui simetri, keseimbangan formal, atau asimetri, keseimbangan informal. Keseimbangan memberikan stabilitas dan struktur pada desain, membuat materi lebih menyenangkan untuk dilihat. Yang ketiga ada kontras, menggunakan perbedaan warna, ukuran, atau bentuk untuk menarik perhatian dan membedakan antara elemen desain. Kontras efektif untuk menonjolkan informasi penting atau memandu mata audiens melalui materi pembelajaran. Yang keempat ada kesatuan, menciptakan rasa keselarasan dan kohesi antara semua bagian desain. Kesatuan bisa
bisa dicapai dengan menggunakan skema warna yang konsisten, tipe font yang seragam, atau elemen yang visual berulang. Memastikan bahwa semua bagian materi pembelajaran terasa terintegrasi. Dan yang kelima ada penekanan. Menyoroti elemen atau informasi penting dalam desain untuk menarik perhatian audiens. Penekanan dapat dilakukan melalui penggunaan warna yang berbeda, ukuran yang lebih besar, atau elemen visual yang menarik. Yang keenam, ada alur visual. Mengatur elemen dengan desain sedemikian rupa sehingga mata audiens secara alami mengikuti alur informasi yang diinginkan, dari elemen paling penting ke detail tambahan. Hal ini sering dicapai dengan menggunakan garis pandang atau tata letak yang memandu perhatian. Yang ketujuh, ada repetisi. Mengulang elemen visual tertentu seperti warna, bentuk, atau motif untuk menciptakan ritme dan kohesi dalam desain. Repetisi membantu memperkuat identitas dan pesan materi pembelajaran. Yang kedelapan, ada ruang negatif. Memanfaatkan ruang kosong atau tidak terpakai untuk menciptakan definisi dan memisahkan antar elemen dalam desain. Ruang negatif membantu menghindari kekacauan visual dan meningkatkan keterbacaan. Penerapan prinsip-prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat memungkinkan pembuatan materi yang tidak hanya estetis menarik, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Dengan strategi ini, pendidik dapat mengatasi tantangan komunikasi yang kompleks, memastikan bahwa pembelajaran menjadi pengalaman yang inklusif dan berdampak bagi semua anggota masyarakat. Oke, kemudian ada membuat visual instruksional yang menarik. Membuat media visual instruksional yang menarik merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Berikut adalah beberapa langkah dan tips penting untuk menciptakan media visual instruksional yang menarik dan efektif. Yang pertama, Anda harus kenali audiens Anda dengan menggunakan analisis kebutuhan seperti pahami karakteristik, kebutuhan dan preferensi belajar audiens Anda. Hal ini akan membantu dalam menyesuaikan kompleksitas, gaya, dan jenis media visual yang akan digunakan. Yang kedua, ada tentukan tujuan pembelajaran. Jelaskan apa yang ingin Anda capai dengan media visual tersebut. Yang ketiga, ada terukur. Pastikan tujuan pembelajaran dapat diukur sehingga efektivitas media visual dapat dievaluasi. Yang ketiga, ada pilih jenis media visual yang tepat. Gunakan kombinasi gambar, diagram, video, animasi, atau infografik sesuai dengan materi yang disampaikan untuk meningkatkan keterlibatan pemahaman. Yang keempat, ada terapkan prinsip desain visual. Hindari desain yang terlalu rumit atau berlebihan. Gunakan elemen desain yang sederhana untuk memfokuskan perhatian pada poin penting. Yang kelima, ada buat konten yang interaktif dan partisipatif. Tambahkan elemen interaktif seperti kuis, latihan, atau simulasi untuk meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran aktif. Yang keenam, ada uji dan dapatkan umpan balik. Uji media visual pada sekelompok kecil audiens target untuk mendapatkan masukan tentang kejelasan, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, ada evaluasi efektivitas. Kumpulkan data menggunakan survei, tes, dan metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan terus-menerus berinovasi dalam pendekatan desain, Anda dapat menciptakan media visual instruksional yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan meninggalkan dampak yang berarti pada peserta didik. Oke, kemudian ada teknik produksi media visual melibatkan serangkaian langkah mulai dari konseptualisasi hingga distribusi. Proses dimulai dengan merumuskan konsep dan pesan yang ingin disampaikan. Diikuti dengan perencanaan yang dapat mencakup penjadwalan, alokasi sumber daya, dan pemilihan teknik produksi yang sesuai. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan produksi yang melibatkan pengambilan gambar atau pembuatan gambar, pengeditan, penambahan efek visual dan animasi, serta penyuntingan suara. Selama proses ini, fokus diberikan pada konsistensi dengan konsep awal dan kualitas visual yang tinggi. Setelah produksi selesai, produk visual diuji, direvisi, dan disesuaikan berdasarkan umpan balik untuk memastikan efektivitasnya. Akhirnya, produk visual didistribusikan kepada audiens target melalui berbagai saluran seperti internet, media sosial, televisi, atau cetak. Teknik produksi media visual terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan perangkat lunak dan peralatan yang semakin canggih memungkinkan penciptaan konten visual yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya ada penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat terhadap berbagai isu media visual yang mencakup gambar, video, diagram, infografik, dan animasi. Dapat memudahkan penyampaian pesan yang kompleks atau penting dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna.
Berikut adalah beberapa cara penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat melalui pelatihan dan workshop memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar secara praktis dan interaktif melalui penggunaan beragam media visual seperti video, infografis, dan presentasi multimedia. Peserta dapat memahami konsep-konsep kompleks dengan lebih mudah dan menyenangkan. Workshop ini juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui diskusi, latihan praktik, maupun proyek kolaboratif. Yang kedua, ada penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Memberikan kesempatan bagi anggota komunitas untuk menjadi produsen dan konsumen konten edukatif dengan memberikan pelatihan dan akses ke perangkat serta teknologi yang diperlukan. Masyarakat dapat menciptakan konten visual yang relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka. Yang ketiga, ada penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat dengan fokus pada lingkungan, menciptakan platform yang kuat untuk menyampaikan informasi dan membangkitkan kesadaran akan isu-isu lingkungan yang penting. Melalui penggunaan gambar, video, dan grafis interaktif, program ini dapat dengan efektif menjadikan informasi kompleks tentang pelestarian lingkungan, daur ulang, dan praktik berkelanjutan kepada masyarakat secara menarik dan mudah dipahami. Oke, kemudian ada mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran adalah proses penting yang membantu pendidik dan pengembang materi pembelajaran untuk memahami seberapa baik media tersebut mendukung tujuan pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui berbagai metode dan fokus pada aspek-aspek seperti keterlibatan, pemahaman, retensi, dan penerapan pengetahuan. Berikut adalah beberapa cara dan pertimbangan utama dalam mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Yang pertama ada dengan cara menggunakan metode evaluasi yang tepat. Apa itu dengan kuantitatif atau kualitatif atau dengan observasi. Yang kedua ada evaluasi keterlibatan peserta didik. Dengan memperhatikan seberapa aktif peserta didik berinteraksi dengan media sosial, media visual. Yang kedua ada evaluasi keterlibatan peserta didik. Dengan memperhatikan seberapa aktif peserta didik berinteraksi dengan media visual. Yang ketiga ada analisis umpan balik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari peserta didik tentang kejelasan, relevansi, dan kegunaan media visual. Oke, kesimpulan pada materi hari ini yaitu dinamika pengembangan media visual pembelajaran mengungkapkan perubahan yang signifikan dalam pendekatan dan teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dari pendekatan tradisional hingga integrasi teknologi canggih seperti multimedia dan virtual reality, pengembangan media visual telah memberikan peluang baru dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Melalui penggunaan teknologi yang inovatif, media visual tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran yang berbasis pengalaman dan interaktif. Dengan demikian, pengembangan media visual pembelajaran bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi menjadi fondasi yang vital dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan efektif bagi siswa di era digital ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.